kamunya nggak sadar-sadar. Makanya terjadi lagi, nggak sadar terjadi lagi, kamunya nggak sadar terjadi lagi. Biasanya kejadian-kejadian berikutnya itu membesar. Biasanya contoh membesar maksudnya gimana? Awalnya ditipu 10 juta, nggak sadar juga nih dia untuk ngerilis rasa kecewa dan rasa kekurangan. Berikutnya terjadinya 50 juta, nggak sadar lagi nih, kena lagi dia 100 juta. Dia membesar dia. Biasanya loopingan itu dia semakin membesar di ujungnya sampai pada akhirnya dia tiarap. Bangkrut sampai pada akhirnya duit hilang, suami hilang, rumah hilang. Kan nggak perlu nunggu harus habis-habisan gitu kan? Bener nggak? Lebih baik dari sekarang dengerin semua cerita tentang kesadaran, mulai rilis dari sekarang gitu. Ketangkep ya? Ketangkep Teh. Oke. Teh, menurut Teh Feby sendiri, bagaimana cara membedakan antara cinta yang tulus dan manipulatif emosional dalam hubungan? Gimana sih membedakan antara cinta yang tulus dengan manipulatif terhadap hubungan? Iya. Itu kerasa kok sebetulnya. Ketika kita berkomunikasi sama seseorang, jika dia cintanya tulus, itu kerasa di batinmu. Ketika ada sesuatu yang gak nyaman dan lain-lain, kamu pasti akan bisa merasakan getaran ketulusan dan getaran manipulatif itu sangat kerasa sekali. Jika hadirnya dia dominan membuat kamu bahagia tanpa syarat gitu, terusin. Tapi jika berhubungan sama dia terlalu banyak cerita, terlalu banyak emosi dan lain-lain, substansinya bukan cowok itu manipulatif sih. Kan cowok itu gambaran batinmu. Kembali lagi. Emang balik lagi ke situ. Jadi ini nggak ada cerita orang lain, Dava. Nggak ada. Ini cerita dirimu yang memantulkan film XX1 di dalam realita hidupmu. Karena realita hidupmu ini adalah pancaran pantulan batinmu. Jadi kalau Habib, Dava, Indri mau lihat orang lain dalemannya kayak apa ya? Lihat aja realita hidupnya. Orang lain dalemannya kayak apa ya? Lihat aja dia berkomunikasi sama kamu 15 menit pertama. Kalau 15 menit pertama temanmu berkomunikasi udah gini, aduh Bib, ibu aku tuh ya Bib, aduh Bib, adik aku tuh ya Bib, aduh Bib, itu udah tahu dalemannya nih kayak gini. Gitu. Orang yang udah selesai sama diri dia, nggak akan ada keluar itu, nggak akan ada. Bisa kelihatan dari pancaran wajah dia, dari cara dia bersikap, dari cara dia bicara, itu nggak ada cerita-cerita itu. Kalau seseorang kata-katanya aja udah kasar dan lain-lain atau terlalu banyak keluhan, ya berarti dalemannya itu dalemannya penuh keluhan gitu. Jadi bicara yang tadi Teh Feby membedakan antara yang tulus sama yang manipulatif gimana? Bukan masalah dianya. Ketika kamu ketemu pasangan yang itu rasanya nggak nyaman, kamu harus tahu, oh ini nggak nyaman. Yang nggak nyaman ini pantulan cermin. Ih, dia datangnya dari mana ya? Lah dari aku lagi. Kamu duduk kamera itu untuk rilis. Nantinya si orang ini bisa jadi hilang tiba-tiba dalam kehidupan kamu. Atau kalau memang semesta mengantarkan dia memang untuk jadi pasangan kamu, ya hati kamunya berdamai dengan itu. Jadi ukurannya adalah gambaran dalemanmu sendiri. Kalau aku gimana Teh? Aku pernah ngalami satu situasi kayak gitu. Di situ aku cuma pertama rilis sudah pasti, kedua aku nulis di buku asumsi. Nulisnya apa Teh? Realita hidupku saat ini, hidupku dipenuhi orang-orang yang menyenangkan. Boleh loh ditiru sama teman-teman, catat coba. Realita hidupku saat ini, hidupku dipenuhi oleh orang-orang yang menyenangkan, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang membawa kebahagiaan di dalam hidupku. Aku nggak tahu kenapa ini kisah nyata ya.
itu tiba-tiba orang-orang yang toksik hilang sendiri. Serius. Makanya Habib minta buku ini ya, Bib. Tulis ya. Dava juga sama ya. Kamu sama ya. Minta sama bapakmu. Sandra. Aku mau buku asumsi. Kamu buktiin. Ketika kamu tulis, kamu baca dan kamu rasakan, seperti inilah kenyataan hidupku. Jadi dia. TVB belajar dari mana sih itu? Neville Goddard. Dan gurunya Abdullah. Kamu bisa baca-baca. Neville Goddard itu siapa? Neville Goddard itu adalah guru kesadaran dunia. Neville Goddard punya guru namanya Abdullah. Neville Goddard bilang, asumsimulah yang membentuk realitamu. Jadi, Hud, nama kamu Hud ya? Nggak salah kan ya? Hud, Habib, Dava, Indri, realitamu saat ini, itu asumsimu yang kemarin. Kalau sekarang nggak enak, ubah asumsinya, tulis di sini yang enak-enak. Itu kan yang terjadi sama alumni kan? Kan kalau Habib kan suka dengerin kalau alumni cerita. Nulis buku asumsi, ya kan? Iya. Ayo praktekin. Bahwa materi ini bukan hanya jadi pengetahuan. Wih, keren ya. Nggak dialami buat apa? Harus dialami. Orang aku sendiri aja masih nulis. Aku masih suka nulis. Nulis asumsi buat seru-seruan besok. Masih suka nulis. Bisa terjawab? Bisa. Asik. Pertanyaan ketiga. Makasih. Ya. Nah, ini yang keberapa ya? Oke lah. Lanjut ya. Ya. Kalau menurut Teh Febi nih ya, kalau kehilangan orang tua itu ada hikmahnya nggak sih, Teh? Iya. Kehilangan orang tua. Semua orang juga pasti akan mengalami fase itu. Karena yang namanya manusia hidup kan ada kelahiran, ada kematian di dalam ukuran umum ya. Tapi sebetulnya di dalam cerita kesadaran dan kesejatian, orang tua kita kan selalu ada di hati kan. Jadi cerita kehilangan orang tua ada hikmahnya nggak? Ada. Apa hikmahnya? Bukankah ada Allah yang nggak pernah ninggalin kita ya? Akan selalu punya hikmah di setiap sebuah cerita. Bahwa penderitaan terbesar adalah kemelekatan. Ya, penderitaan terbesar adalah kemelekatan. Kemelekatan terhadap apa? Terhadap orang-orang yang kita sayang, terhadap rumah, mobil, anak, pasangan, ibu, bapak. Semua pasti akan ninggalin kita kan, Dava? Bener gak? Yang gak akan pernah ninggalin kita siapa? Ya, dan Tuhan kita. Jadi, mulai pelan-pelan memahami itu. Bahwa kehidupan ini hanya ada aku dan Tuhanku. Itu cukup. Ada ibu bapak jelas kita harus menyayangi, menghormati, dan lain-lain, itu jelas. Tapi kemelekatan ini itu akan menjadi sumber penderitaan jika kita tidak mengetahui esensinya. Karena siapapun itu yang pernah hadir dalam kehidupan kita, pasti ada fase selesai gitu. Jadi lewati hidup ini dengan bersyukur sebesar-besarnya tentang segala apapun yang kita punya saat ini. Di sini, saat ini, sekarang. Syukuri itu. Nah, hikmah dari kepulangan orang tua atau kepulangan orang yang kita kasihi, itu adalah itu, Indri. Bahwa ada yang tidak akan pernah meninggalkan kita selama kita hidup. Nafasmu, percikan ruhmu, dirimu, Tuhan. Wah, mantap. Jawabannya mantap ya, Teh ya. Nah, kalau tips dari Teh Febi tuh gimana cara menghapus rasa bersalah? Biasanya Teh Febi kayak gimana? Bagaimana cara menghapus rasa bersalah? Ya, Nah, kalau Teh Febi sendiri ya. Nah, aku juga pernah kok punya rasa seperti itu. Gini, dalam sebuah perjalanan hidup Habib,
perjalanan hidup Hendar, perjalanan hidup Dava, Indri, dan juga aku. Ingat selalu ya, Dava dan Habib, perjalanan ini itu adalah fase demi fase yang sangat indah menuju kesadaran yang lebih baik. Di dalam proses perjalanan, kamu melakukan sesuatu yang benar, kadang salah, kadang benar, kadang salah, kadang benar, kadang salah. Itulah kehidupan gitu. Jadi kalau ada rasa bersalah atau kesalahan yang pernah kamu lakukan, kamu sadari itu salah, ya udah jangan diulangi lagi. Tapi kamu jangan terpuruk sama, aduh aku sedih, aku bersalah, terus kamu larut di situ. Jangan, ntar jadi looping. Ntar looping itu. Jadi kalau aku pribadi ada rasa bersalah, gimana cara aku ngehandle-nya? Ya jelas aku rilis. Rasa bersalah itu kan rasa yang nggak enak. Ya aku duduk sama rasa itu. Nangis nggak apa-apa. Banjir. Jadi aku sadari ada rasa bersalah, aku duduk sama rasa itu, mengalir air mata, sadari, lalu rasakan rasa itu secara penuh, terbuka menerima. Setelah itu, aku izinkan dia mengalir. Rasanya biarin ngalir. Diam. Biasanya aku butuh waktu sekitar 5 menitan, tergantung sih kadar tebal tipisnya endapan itu gitu. Lalu aku lepaskan. Ketika ada rasa bersalah, aku selalu belajar mundur 1 langkah sih. Mundur 1 langkah itu maksudnya gimana teh? Ini ada emosi nih, ada rasa bersalah, ada kesel, ada sedih, ada resah. Biasanya kan kita gini, kita melekat sama semua rasa ini. Kita melekat sama semua rasa ini, rasa bersalah, cemasnya tuh kayak dipegangin gitu. Kalau aku biasanya rilis itu cepat terjadi, ini rasa marah nih, misalnya Dava marah, kecewa gitu. Biasanya kan gini, melekat. Kayak keselnya nyangkut gitu di dada. Itu masih melekat. Tapi coba kamu renungkan, kamu kan bukan emosi itu. Kamu kan bukan kemarahan itu kan? Bukan. Kamu kan percikan ruhnya. Nah, belajar untuk gini nih. Nah, kasih jarak sama rasa itu. Dan lihat aja itu rasa. Oh, ada kemarahan hadir, lalu ngalir, dia ntar juga hilang sendiri. Ada kebahagiaan hadir, ngalir, ntar juga hilang sendiri. Jadi kitanya sebagai apa? Penyaksi. Kita hanya menyaksikan semua rasa itu muncul dan tenggelam, mundur 1 langkah. Kalau aku sih cepat pakai cara itu biasanya. Jadi semua rasa bersalah itu aku mundur 1 langkah. Kira-kira kalau percikan ruhnya nyimpen rasa bersalah nggak? Kan percikan ruh. Oh enggak lah, isi percikan roh cuma cinta doang, dia isinya energi positif. Kalau dia itu sejatimu, itu naturalmu, itulah dirimu, itulah yang selalu ingin aku dan Mas Hendra announce, ingin aku dan Mas Hendra ceritakan selalu sama teman-teman. Kalaupun teman-teman saat ini lagi live TikTok, ini ada berapa Bib yang live TikTok? 300-an, ini ada berapa ini? Ada 1000. Nah, di 1.300 orang yang saat ini sedang live TikTok, izinkan pelan-pelan menyadari apapun situasi kamu, bagaimanapun realita kondisimu, bagaimanapun situasi yang saat ini kamu rasakan, enggak apa-apa. Tete aku terpuruk, enggak apa-apa. Terima apa adanya dirimu. Terima dirimu apa adanya. Teh aku bisa manifest enggak? Sangat bisa. Karena natural terdalammu justru lagi menunggu kamu mengalaminya. Tete caranya gimana aku mengalami kebahagiaan ini? Kamu baca tubuhmu, baca rasa hatimu. Baca tubuhmu, baca rasa hatimu, kamu lagi merasakan apa saat ini? Ketika kamu merasakan sesuatu, izinkan kamu sadari. Nggak usah ditolak, nggak usah ditekan, biarkan kamu merasakan apa adanya. Itulah cara melepas. Lalu kasih ruang yang agak lebar. Apa yang kamu rasakan? Apa yang menggetarkan rasa nggak nyaman di hati kamu?
jujur aja ngerasain. Kalau situasi masih nggak nyaman, jangan putus harapan. Mas Hendra sama aku nggak berhenti, nggak bosen untuk menceritakan ke kamu harapan, perubahan, solusi, jalan keluar itu dekat sayang. Dekat sekali, sedekat nafas kamu. Terus kuncinya ada di mana teh? Kuncinya di keputusan kamu sendiri. Mau tetap dalam identitas lama atau kita mau geser nih? Identitas baru. Iya, ke perubahan identitas baru. Yuk, bareng-bareng yuk. Ditemenin sama Mas Hendra, sama aku, sama tim. Ada Habib, ada Indri, ada Hendar, ada Dafa, ada Laila, ada Vina, ada Dinda. Wah, Masya Allah. Kita satu keluarga. Jadi jangan merasa sendiri. Ayo kita bareng-bareng lewati ini semua dengan kesadaran yang lebih baik, yang lebih lebar, yang lebih seru. Gitu, Andre. Oh iya, terima kasih Teh jawabannya. Nah, kalau menurut Teh Feby sendiri, kenapa ya Teh? Korban KDRT itu sering sulit pergi, walaupun udah ngerasain tersakiti gitu. Kenapa ya? Korban KDRT itu sulit sekali dia melepaskan diri dari situasi itu ya? Iya, betul. Kenapa sulit? Dia tidak pernah mau atau belum terbuka memahami bahwa realita ini sebetulnya solusinya ada di dia. Selama ini korban KDRT itu merasa aku jadi korban, aku korban dipukulin suamiku, aku korban penderitaan ini, aku korban suamiku galak, aku korban. Boleh jujur nggak, Bib? Boleh jujur. Maaf ya teman-teman, maaf. Sebetulnya kamulah pencipta realitamu. Kamulah pencipta realitamu. Apa yang terjadi padamu hari ini bukan takdir Allah yang kasih, sebetulnya bukan. Tapi kamulah pencipta realitamu. Dari mana? Dari semua apa yang kamu rasakan yang gak kamu lepas. Segala sesuatu yang stuck di tubuhmu, dia menjadi pola, menjadi pattern, menyala di bawah sadarmu, mengundang begitu banyak peristiwa menyakitkanmu pada saat ini. Jadi, kenapa sulit untuk melepas? Kenapa tetap bertahan walaupun dipukulin? Dia lagi belum sadar bahwa dialah penciptanya. Pencipta realita itu. Dari mana aku mencipta? Ketika kamu mendiamkan sebuah rasa yang gak enak, kamu gak memberi ruang rasa hatimu untuk menyadari dan melepaskan itu, ya kamu yang memilih itu terjadi gitu. Kamu yang memilih itu terjadi. Solusinya gimana teh? Simple, sangat simple sekali. Kamunya nyaman nggak sama situasi ini? Nggak nyaman teh. Terus kalau nggak nyaman gimana? Mau terus dipegangin atau mau dialirkan, dilepaskan? Mau kamu bebaskan? Mau bebas teh? Kalau mau bebas, izinkan kamu jeda, ambil waktu untuk duduk sama rasa itu, terbuka menerima, lalu izinkan kamu alirkan itu, serahkan, lepaskan kepada Allah semesta atau apapun nama itu disebut, untuk aku serahkan solusi terbaik, engkau yang mengatur, wahai kecerdasan semesta tanpa batas. Nanti solusinya gimana tuh teh? Aku nggak tahu, tergantung intuisi. Ada dua kemungkinan, bisa jadi bertahan dia berubah atau pada akhirnya ini membaik, atau bisa jadi memang pada akhirnya jadi lepas gitu kan selalu ada dua kemungkinan kan, bersatu atau pada akhirnya lepas gitu. Iya. Itu selalu akan ada dua kemungkinan gitu. Aku juga nggak tahu solusinya gimana. Jadi pada saat lalu itu alumni banyak yang nanya sama aku, Teteh aku punya masalah rumah tangga gini, tolong kasih tahu aku Teteh, aku harus berbuat seperti apa, solusinya gimana Teteh? Masalahnya solusinya nggak ada di aku. Bener nggak Dafa? Kan nggak ada di aku solusinya. Solusinya kan ini data ada di dalam dirimu, stuck di sistem syaraf tubuhmu.
Walaupun aku ngomong apa, tapi kalau datanya masih ada, kira-kira pantulan realitanya masih tetap ada nggak? Tetap ada. Dia membawa tubuhnya kemana-mana gitu. Dan itu yang jadi pantulan realitas selalu gitu. Ada kemarin salah satu peserta yang sebelumnya belum ikut kelas, akhirnya dia ikut kelas, dan akhirnya dia ngomong, "TVB bener ya yang TVB bilang, aku tuh ada masalah di pekerjaan. Aku selalu dapat pressure yang kuat banget di satu perusahaan, ketemu bos kayak gitu, aku keluar. Gak bener ini perusahaan. Aku tertekan, pindah kantor. Pas pindah, bosnya jauh lebih parah dari yang pertama. Wah, gak asik. Pindah lagi. Ketemu lagi model kayak gitu. Teteh, aku udah pindah 5 kali. Ketemu yang seperti itu wajahnya beda-beda, karena kan beda-beda kantor kan. Sampai pada akhirnya keluarlah video ngaji Rosot. TVB cerita, masalah bos kamu yang galak itu solusinya bukan di kamu keluar kerja, bukan. Di mana, Dava? Di data kamu yang tersimpan di sini. Mau kemanapun kamu bawa dirimu, kalau kamu nggak rilis, kalau kamu nggak beresin, ya kamu akan ketemu terus orang-orang yang seperti itu. Bener nggak? Ketangkep nggak, Bib? Jadi sebenarnya ini sangat simpel sekali. Sangat simpel. Kenapa simpel? Semua orang kan pasti punya permasalahan hidup, bener nggak? Iya. Si A, si B, si C. Mungkin kalau buat Hendar, masalah hidup dia paling berat. Buat Dava, masalah hidup aku paling berat daripada Kang Hendar. Masalah hidup ini enggak, hidup aku yang paling berat. Habib apalagi enggak, aku 10 kali lipat lebih berat daripada Indri. Masing-masing merasa berat. Oke. Dalam kapasitas dirinya masing-masing gitu. Simpelnya adalah, mau seberat apapun cerita teman-teman, yang paling penting kan masalahnya bisa dilepas. Bener nggak? Iya. Kalau ternyata ada cara yang sangat mudah untuk bisa melepas, kan pada akhirnya nggak ada masalah. Bener nggak? Masalah itu sebetulnya bukan di masalahnya. Di mana, Indri? Cara kita merespon masalah itu. Kalau ternyata misalnya Indri kena satu peristiwa, Indri bilang, aduh ini berat banget, aduh ini kayaknya, aduh gergetan, bikin kesel. Dava juga sama, wah ini nggak ada solusinya, nggak ada. Habib juga sama, Hendra juga sama. Datanglah Mas Hendra, ketemu masalah yang sama. Tapi kata Mas Hendra gini, ini signal semesta, aku akan dapat lebih baik daripada ini. Oh itu hasilnya beda-beda loh. Tergantung apa? Bagaimana kamu merespon terhadap masalah itu. Iya. Jadi hantaran kuehnya mas sama ke kita semua. Tapi ketika kita merespon berbeda, itulah yang menjadi penentu realitamu besok. Makanya di Banner Revolution kan ada slogan ya. Apa? Abaikan realita. Yang penting respon. Yang penting respon. Aku aja kemarin sempat ada kecewa waktu, kayak aku pernah cerita ya. Ada sebuah momentum aku lagi Zoom privat nih. Tiba-tiba adik iparku cerita, "Teteh aku mau ke Bandung, lalalala. Ini link villanya apa segala." "Oh iya udah tenang, aku yang bayarin." Aku main bayar aja, Dava. Gak ngecek dulu. Tiba-tiba pas aku tanya, nomor teleponnya udah nggak bisa dihubungi, aku udah transfer. Di situ pertama aku respon normal, kesel dan lain-lain. Kedua, aku duduk sebentar, ini ada kesel. Berarti ada yang belum selesai. Terima kasih tukang pos. Lalu aku kasih asumsi baru. Uang yang keluar adalah sedekah, walaupun ke penipu. Uang keluar adalah sedekah walaupun ke penipu. Jadi pertama aku rilis dulu, kan kesel, uang hilang 4,5 juta. Tapi setelah itu aku mikir, ini aku ke-trigger nih, kesel. Aku duduk sebentar, kesel, tunggu, flashback dulu. Ini ada yang belum beres di mana ya? Ketemu tuh, ada satu momen duduk, nangis sebentar, gue bego banget ya. Duduk, terus oke, pelajarannya apa?
lain kali berarti nggak boleh percaya begitu aja. Tetap ada pelajaran yang harus aku ambil dari situ. Aku emang bego. Maksudnya rusuh, nggak ngecek dulu, nggak apa dulu. Oke, ini pelajarannya harus diperbaiki nih. Kedua, orang itu cuma tukang pos. Wahai tukang pos, aku sending love. Aku sending love dia. Dia dapat kebijaksanaan. Dia sehat, bahagia, berkelimpahan. Suatu saat dia dapat pencerahan untuk menyadari apa yang dia lakukan gak baik gitu. Lalu aku memberikan gambaran pemahaman, oh iya ya, mungkin ada rezeki orang lain yang masih tertahan di aku, sehingga semesta kayak memaksa aku untuk akhirnya keluar duit juga, tapi dalam kondisi yang gak enak. Mungkin si pencuri ini butuh uang kali ya buat anaknya sekolah, buat istri keluarganya beli beras. Jadi munculnya apa? Masya Allah, makasih buat duit ini mengalir kepada si yang menipu aku itu. Terima kasih Allah, berkah. Semoga rezeki yang aku alirkan berkah buat orang itu. Di situ melihat ada lega. Lalu aku bikin asumsi, uang yang keluar adalah sedekah. Dan uang yang keluar ini adalah sinyal semesta. Masya Allah, 10 juta mau masuk. Realitanya malamnya nggak masuk 10 juta loh, 20 juta. Padahal keluaran 4 juta. Beda nggak, Bib, kira-kira kalau ketika ditipu, marah-marah, wah kurang ajar. Ini adik ipar aku udah, TVB itu siapa TVB? Aku mau lalala. Udah nggak apa-apa. Mungkin penipunya butuh beras. Mungkin penipunya butuh ibunya masuk rumah sakit kali. Atau butuh anaknya mau sekolah kali, mau lulusan nggak dapat ngambil rapot atau apa. Udah nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Udah aku lepasin. Udah nggak ada PR, aku nggak harus bocor energi ke situ gitu ya. Itu orang gimana kira-kira, capek aku. Aku lebih baik sending love, udah close, tutup, aku bikin asumsi baru. Ini sinyal semesta. Aku harus belajar lebih baik, lebih teliti, lebih nggak langsung transfer kalau ada apa-apa. Itu kisah nyata. Hilang 4 juta, dapatnya 10 juta. Lebih daripada itu gitu. Ketangkep nggak? Mungkin sama sudah di sini. Abi pernah punya pengalaman? How come? Gimana? Berapa? 3 juta. Itu kisahnya gimana, Bu? Uang itu keluar? Beli barang sesuatu, oke. Awal transfer, Uh-huh. udah ada jasa rekber juga kan aman. Setelah saya bayar ke rekber, udah down semuanya. Dan Saya mendapatkan konfirmasi bahwa barang tersebut sudah semua. Namun beberapa hari saya kontak, nggak bisa dihubungi ya? Sama makanya aku gitu. Terus akhirnya kamu responnya gimana? mungkin itu peristiwa dari saya pulang kerja malam hari. Saya melihat orang tua itu berdua juga. Sampai ibu-ibu itu misalnya siap-siap. Kalau bapak pulang dari yang tempat sama. Itu berkata sih semesta. Dan kamu ngelewatin itu ya? Itu dia, Bib. Itu dia yang aku bilang. Lebih baik kita melakukan dengan kesadaran daripada semesta memaksa uang itu keluar dengan cara yang menyakitkan. Aku juga ngalamin salaman, Bib. Jadi jangan dipikir aku yang udah share materi ini nggak ketemu yang kayak gitu-gitu. Ketemu banget. Makanya aku selalu mengatakan sesuatu yang aku alami dan aku praktekin dan hasilnya gimana. Ya memang itu yang aku ceritain ke teman-teman yang udah teralami sama aku. Aku nggak bisa nyeritain sesuatu yang nggak aku alami, itu nggak bisa. Nggak dapet feel-nya karena aku nggak ngerasain. Ngapain aku ceritain kalau nggak ngerasain? Semua materi Bandan Revolution itu udah teralami semua. Daily rutin itu semua aku praktekin. Dan sudah ada hasilnya. Ketika sudah berhasil,
Baru aku ceritain. Kalau kita lihat sejarah aku ngobrol sama Mas Hendra, di awal-awal kan aku nggak langsung iya. Aku bilang, entar mas, aku mau ada eksperimen dulu. Ingat nggak? Entar mas. Nggak aku iyain, karena buat aku entar dulu. Kalau ini udah yang terbaru manifest, aku baru mau Mas Hendra. Ini belum, entar dulu. Gitu. Itu akan beda ketika kita mengungkapkan dan menyampaikan sesuatu yang kita alami sama yang teori doang. Kalau yang teori doang, nggak akan sampai ke hati kamu bahasa ini. Kalau kita merasakan, sampai getarannya ke hatimu. Gitu. Jadi, kembali lagi, abaikan realita. Abaikan realita bukan berarti mengacuhkan, enggak. Tapi kamu tidak melekat rasa di situ yang, ini gimana? Enggak begitu. Bukan itu. Tapi, lihat realita itu sebagai hidangan semesta. Yang penting itu bukan peristiwa ininya. Dava, bukan peristiwa ini. Yang penting tuh responmu dalam kesadaran. Responmu dalam kesadaran kekurangan dan ketakutankah meresponnya? Atau responmu dalam kesadaran yang kesadaranmu melebar dalam cinta dan kelimpahan. Itu akan beda banget itu respon. Sangat beda dan hasilnya juga akan beda. Dan itu indah sekali. Yang indah itu bukan manifestnya, bukan. Kalau aku rasakan ya, bukan dapat ininya, bukan. Tapi yang indah itu adalah prosesnya. Proses kita melewati ini semua gitu. Itu indah sekali sih buat aku. Sangat indah. Ya, pertanyaan berikutnya. Hebat banget ya Teh ya. Nah Teh, yang kelima, bagaimana cara memulihkan rasa percaya diri setelah mengalami pelecehan verbal atau seksual? Menurut Teh Feby bagaimana? Iya. Alumni privat itu ada cukup banyak yang mengalami pelecehan seksual. Ada yang sampai diperkosa, ada. Dan itu memang satu pengalaman yang gak mudah dilalui gitu. Iya. Ada juga yang secara verbal, kamu gak berguna, kamu pembawa sial, kamu itu juga ada teman-teman, dan itu pasti butuh ekstra gitu melewati itu semua. Tapi gini teman-teman, jika kita tidak menyadari visi misi jiwa kita, jika kita tidak menyadari bahwa kita bukan si rasa luka itu memang pasti berat gitu. Kalau kita hanya melihat bahwa diri kita adalah tubuh ini, diri kita adalah emosi dan perasaan ini, jatuhnya pasti nggak akan selesai itu rasa. Dan ketika rasa itu nggak selesai, kamu ikhlaskan, kamu lepaskan, lupingan nggak akan berhenti. Kalau dari kisah alumni yang privat online sama offline yang aku handle langsung secara one-on-one, itu kisah di masa kecilnya terjadi pelecehan seksual, di realita hidup dia yang sekarang, itu hampir kebanyakan dia mempunyai pasangan yang selingkuh. Kalau nggak pasangannya selingkuh, kalau nggak dia KDRT, pasangannya pukulin dia. Kalau nggak seperti itu, dia juga mengalami satu kekecewaan lainnya yang nggak selesai-selesai. Kenapa itu terjadi? Ini hanya salah satu dari sinyal cara kerja semesta untuk ngingetin orang ini untuk melepaskan rasa yang belum selesai di masa kecil dia. Gitu. Jadi pokoknya Habib Dava Indri Hendar, ketika ada sebuah peristiwa yang terjadi, pahami sama kamu bahwa Allah dan semesta lagi mau ngomong sama kamu. Gitu ya. Apa yang diomongin teh? Kamu ngerasain apa? Itu yang mau diomongin. Kamu ngerasain apa? Aku sedih, terluka. Ya berarti itu sedih dan terluka di sini masih nyangkut di sini, belum selesai, belum dilepasin, beresin. Ada yang belum selesai. Karena kalau kamu nggak beresin, ini looping nggak akan berhenti-berhenti nih sampai akhir hayat.
looping nggak akan berhenti loh sampai ujung usiamu. Dan biasanya kalau misalnya tubuhmu looping terus kan, tubuh Habib, tubuh Dava, Indri, aku dan semua teman-teman itu kan punya kapasitasnya. Kayak memory card 5 giga, 10 giga, itu kan ada kapasitasnya. Kalau kapasitas endapan emosi ini penuh, kelebihan kapasitas, muncullah penyakit berikutnya. GERD, sakit kepala, gatal-gatal, alergi. Pernah dengar nggak ada teman yang alergi? Iya. Ada teman yang alergi debu lah, asma misal. Pernah dengar ada sakit diabetes? Pernah dengar sakit diabetes atau miom? Pernah dengar? Iya. Cancer, asam urat, asam lambung. Semua judul itu adalah cerita lapisan endapan emosi yang kepenuhan, nggak ketampung di tubuhmu, luber, minta dirilis. Coba teman-teman semua yang saat ini lagi live, ada yang udah pada penuh belum itu lapisan endapan emosi? Tandanya tubuhmu mulai bicara di situ, nyut di sini, saraf kejepit, ada lagi yang angin duduk, ada segala macam, banyak kisah. Itu tandanya waktunya untuk kamu memberi ruang dirimu sendiri untuk melepaskan. Teman-teman semua, sayangi dirimu, sayangi tubuhmu. Ya, Dava, sayangi tubuhmu. Sayanginya gimana, Teh Febi? Banyak-banyak melepas. Jangan kasih dia organ-organmu lelah. Padahal kamu kan pakai tubuhmu dalam hidup. Benar nggak, Bib? Benar. Kamu nggak bisa pakai tubuh orang lain buat hidup. Pakai tubuhmu. Sayangi tubuhmu dengan mendengarkan tubuh ini mau ngomong apa. Ngomongnya apa sih, Teh? Kamu ngerasain apa? Rasa yang nggak enak itu duduk, terima. Cara nerimanya gimana, Teh? Ya duduk aja ngerasain apa yang nggak enak gitu. Lalu flashback dulu ke akar masa kecil. Ada nggak yang belum selesai? Kamu bisa maafin papa nggak? Dava udah bisa maafin papa belum? Bisa? Sending love papa udah? Sip. Udah semua. Kalau ada realita yang nggak enak, flashback lagi ke belakang ya. Karena lapisan endapan itu berlapis-lapis, Dava. Dia lapis gitu. Gitu. Jadi sebagaimana Habib, Dava, Indri tiap hari kan makan ya, sehari 2 kali ya. Itu kan makanan fisik. Makanan jiwa bersihin lewat pelepasan. Gitu. Dan kamu akan ringan sekali. Kenapa butuh pelepasan itu menjadi lifestyle? Why? Karena tubuh kita yang dasarnya ini adalah kertas putih kebahagiaan dan kelimpahan, lapisan endapan emosi bagaikan debu yang menumpuk. Ketika kamu sering-sering melepas, kamu tinggal ketemu dasar dan kelimpahan ini. Nanti bentuknya gimana tuh, Teh? Kalau ini udah tipis. Segala hal menjadi mudah. Segala hal menjadi effortless kalau kata di umum. Segala hal menjadi tiba-tiba banyak keajaiban, tiba-tiba banyak kemudahan, tiba-tiba banyak pertolongan. Itu tandanya kamu deket banget nih sama sejatinya kamu. Gitu. Dan jadikan lifestyle melepas itu sebagai betul-betul lifestyle hidup kamu. Terus kapan, Teh, ngerjainnya? Kalau aku sih sambil napas sambil melepas. Iya. Sambil napas sambil melepas. Atau pada saat sholat juga kadang aku melepas. Jadi pada saat sholat 5 waktu, Allahu Akbar, bacaan jalan kan sambil napas, sambil melepas. Atau sambil wudu. Pada saat sholat kan kalau muslim kan ada wudu kan, sambil wudu sambil melepas. Tangan ini mungkin pernah ngotorin apa, sambil melepas, sambil lepasin semua. Gitu.
Jadi selesai sholat biasanya yang kalau muslim ya rutinitas biasa lah, zikir, subhanallah dan lain-lain lakukan. Setelah itu duduk untuk ya Allah yang maha baik, ada lapisan endapan emosi apa yang belum aku terima dan belum aku lepas. Tolong kasih tahu aku dong, realita belum bahagia dan berkelimpahan. Tolong kasih tahu aku, adakah yang menyumbat kelimpahan ini hadir dalam kehidupanku. Dava duduk sebentar, Habib duduk sebentar, diem. Nanti dia naik. Memorinya naik kita nanti. Ini ya udah duduk untuk merasakan rasa itu, lalu lepaskan. Caranya gimana teh? Tarik nafas. Bayangkan energi cinta tuh kita hirup dari alam semesta ini. Kan yang tanpa batasnya ada di ruang yang tanpa batas ini, di semesta. Kamu hirup, bayangkan itu cahaya cinta, tahan dulu sebentar, sedetik 2 detik lah. Izinkan cinta itu masuk ke seluruh tubuhmu. Lalu di dalam dirimu kan ada keresahan, ketakutan. Nah, tersoroti sama cinta itu dia terurai. Kayak embun pagi kena sinar matahari. Bisa kebayang nggak? Iya. Embun, kayak asap-asap kena sinar matahari kan lama-lama dia menghilang kan? Iya. Kayak gitu kurang lebih. Lalu kamu hembuskan nafasmu, tanda bahwa dia terurai. Ngebuangnya lebih panjang daripada menghirup. Kalau menghirupnya anggaplah 4, ngebuangnya 8. Sampai kayak kosong, lalu tarik lagi. Lalu hembuskan. Lakukan itu selalu. Nanti ringan deh perjalanan hidupmu. Begitu, Indri. Oke, baik Teh Feby, terima kasih. Nah, ini tentang trauma masa kecil Teh. Ya. Kalau trauma masa kecil itu apa bisa membuat seseorang tuh terus menarik pasangan toksik yang sama? Atau beda? Iya, teman-teman semua. Realitanya, pada saat kamu kecil, kamu merekam ada trauma di masa kecil. Ini ada satu kisah nyata dari alumni, di mana dia menyaksikan ibunya dipukul sama ayahnya. Lalu ayahnya ini galak juga ke dia. Kan kalau orang tua dulu suka mukul pakai gesper ya. Suka mukul juga pakai lidi atau pakai pensil atau pakai rotan ya, rotan pemukul kasur ya kalau nggak salah. Ini kisah nyatanya begitu. Dipukul, si anak ini menyaksikan itu. Dan loopingan yang terjadi apa coba? Anak ini disekolahkan sama orang tuanya di satu Islamic school, sekolah tertentu lah gitu ya istilahnya. Dan dia ketemu gurunya yang juga mukul. Itu kisahnya. Jadi semua rekaman yang terekam di masa kecil dia jadi pattern, jadi pola. Pola ini menyala, mengundang realita dia terjadi sama persis seperti itu rasanya. Jadi pertanyaan yang tadi Teh Indri sampaikan, Teh Feby, apakah trauma masa kecil ini menarik realita di sekarang yang juga seperti itu? Jawabannya iya. Oh iya. Jika ini tidak dilepas, si cerita akar masa kecil nggak kamu sadari ini rasa ada. Ketika kamu sadari, izinkan kamu terbuka menerima, lalu alirkan. Nggak disimpan-simpan lagi gitu maksudnya. Yeah. Maafkan, lepaskan, alirkan. Pakai nafas kamu aja sampai kamu lega, tenang, plong. Kalau akarnya nggak diselesain, ini akan terus dan terus terjadi di dalam kehidupanmu, nggak selesai. Sampai pada akhirnya kamu menyadari, kayaknya aku harus lepasin dan ikhlasin. Gitu. Tapi kesempatan teman-teman semua mendengarkan semua informasi ini adalah clue yang sangat baik untuk teman-teman bisa memulai itu. Gitu. Ada yang pernah punya kisah yang sama nggak di teman-teman semua yang live saat ini? Ada nggak? Ada yang punya kisah yang sama nggak? Luka masa kecil menjadi realita yang rasanya sama, terluka, sakit, sedih, ada nggak? Rasanya sama, ada nggak, teman-teman? Ada. Coba dijawab. Ada nggak? Ada. Nah, jika itu ada,
itu adalah sinyal semesta di mana Allah dan sistem kerja semesta ini mau ngomong sama kamu, ada yang belum selesai di dalam data dirimu, ada yang belum kamu lepaskan, ada yang belum kamu kasih ruang untuk itu mengalir, dan itu stuck menjadi pantulan realitamu. Jika kamu merasakan bahwa realita ini nggak nyaman, pertanyaannya, mau sampai kapan kamu merasakan ini? Nggak capek kah? Mau tetap berulang-ulang looping kah? Atau izinkan kamu mengantarkan semua cerita ini selesai di titik ini? Karena biasanya trauma DNA ini, atau trauma pola masa kecil ini, dia itu, Mas Habib, dari generasi ke generasi. Iya. Neneknya dipukulin kakeknya, neneknya mukulin ibunya. Ibunya trauma, ibunya mukulin dia. Ini kisah nyata nih. Dia trauma. Ini yang privat sama aku. Lalu dia bilang, "Teteh, aku mukulin anakku." Ini mau sampai kapan? Cerita ini nggak selesai-selesai. Ketika kamu mendengarkan apa yang saat ini kita sampaikan, yuk kita stop yuk. Cerita trauma ini di titik kamu aja cukup selesai di titik kamu. Anak-anak kita, generasi kita punya kesadaran yang lebih baik gitu. Kita selesaikan di titik ini. Di titik ini kita beresin. Susah nggak TV bicara ngeberesinnya? Enggak. Cukup kamu luangkan waktu untuk menyadari rasa itu, terbuka menerima, lalu nggak usah kamu pegangin. Alirkan, larutkan. Lakukan aja pakai napas kayak tadi yang udah dicontohin. Simpel kok, sangat simpel. Tapi kembali, prosesnya nggak bisa instan. Nggak bisa instan. Kenapa nggak bisa instan, Teh Feby? Kan lapisan endapan emosinya udah bertahun-tahun. Habib aja umur berapa? 20 sekian kan? 19. Oh, belum 20 tuh, Habib. Habib masih muda ternyata. Oh, Habib 17. Nah, lapisan endapan emosi berlapis-lapis sampai seperti itu. Kira-kira bisa selesai nggak sehari, 2 hari, 3 hari? Enggak lah. Jadi, izinkan kamu sabar melewati prosesnya, enjoy. Gitu. Gitu, Invi. Iya, wah, bagus ya Teh ya. Ini pertanyaan yang ke berapa ya? Bagaimana cara melepaskan rasa marah dan dendam kepada orang yang pernah menyakiti kita, Teh? Bagaimana cara melepaskan rasa marah dan dendam? Iya, kepada orang yang pernah menyakiti kita. Gini teman-teman. Ketika ada sebuah peristiwa, seseorang menyakiti kamu, lalu muncul rasa marah dan dendam banget sama dia. Anggaplah contohnya misalnya pasangan kita mengkhianati kita, ada marah dan dendam. Atau contohnya teman kamu bawa kabur uang kamu, lalu hilang uang itu. Kena investasi bodong lah misal. Iya. Akhirnya kamu berhutang, bayar utang sesuatu yang uangnya juga nggak kamu nikmati. Iya. Ada marah dan dendam di situ. Itu gimana Teh cara melepaskannya? Kembali lagi ke sebuah esensi utama. Masalahnya bukan sama orang ininya. Ketika kamu mengalami peristiwa ini, ada rasa marah dan ada rasa dendam kan? Rasa marah dan dendam ini kan itu pantulan di cermin kan? Iya. Pantulan di cermin realitamu asalnya dari mana, Mas Habib? Dari diri kita sendiri, dari batin kita sendiri. Dari mana dia? Dari kisah masa kecilmu. Sehingga kalaupun ini terjadi, kamu marah dan dendam sama dia. Kalau kamu masih kamu yang salah, kamu terus saja nyalahin eksternal. Ini bakal looping lagi. Pasti bakal looping lagi dalam cerita yang berbeda. Dalam cerita kekecewaan yang berbeda, tapi rasanya tetap sama itu. Marah
dan dendam. Mungkin kisahnya beda lagi tuh. Kalau yang ini keuangan, mungkin yang belas ini yang berikutnya loopingannya adalah relationship misalnya. Cara solusinya itu adalah sadari apa yang kamu rasakan. Setelah itu kamu menyadari dulu, ini realita terjadi tuh sistem kerja semestanya itu gimana ya? Oh ini cuma pantulan ya. Pantulan ini asalnya dari aku. Rasa marah sama rasa dendamnya, kamu duduk merasakan dulu rasa itu. Aku marah. Aku dendam, marah banget sama orang ini. Kamu duduk dulu untuk melepaskannya, merilisnya. Lalu kamu cek ke akarnya dulu. Aku pernah merasakan seperti ini kapan ya? Karena ini kan pantulan dalaman aku. Oh, masa kecil pernah marah sama sangat indah, Bib. Melepas itu indah sekali. Gimana nggak indah? Kita melihat kesedihan itu juga cinta. Kita melihat kekecewaan dalam kesadaran itu manifestasi cinta juga. Ada pelajaran di situ bahwa semua peristiwa terjadi karena sebuah reason, dan reasonnya pasti terbaik buat kita. Cuma saat ini kita belum tahu aja hikmah terbaiknya apa. Nanti terbukanya nanti beberapa tahun kemudian. Aku, Bib, kalau ngelihat realita dulunya aku prihatin, sedih, dan lain-lain, pernah ditampar juga, Bib, aku sama ibu tiri, Bib. Jadi pernah ngalami satu sisi di mana sedih, bingung, takut, mendem perasaan gitu. Itu banget, di mana aku lihat sepupu aku, bajunya bagus, sekolahnya seru, enak, bajunya keren-keren, ini Feby kecil kayak gitu, itu pernah ngalamin. Tapi di titik aku yang sekarang, aku bersyukur itu sekolah kehidupan aku yang luar biasa, sehingga aku bisa merasakan adik-adik yatim rasanya kayak apa. Kayak aku dulu. Jadi bawaannya di aku yang sekarang pengen mengalirkan selalu cinta ke mereka. Karena aku pernah ada di titik itu. Dan itu sekolah kehidupan yang paling indah sekali. Dan aku berterima kasih sama Allah dan semesta, aku mengalami fase-fase itu. Fase mama papa bercerai, fase setahun gak sekolah, fase gak tinggal sama mama dan gak tinggal sama papa, fase ngelihat sepupu-sepupu pakai mobil, turun mobil, mama papa nemenin aku, mama papaku ada di mana. Ngalamin semua fase itu, sekarang melihat indah sekali ya cara Allah dan semesta menyekolahkan aku dalam sekolah kehidupan. Dan itu gak terbayar, dan aku selalu mengucap syukur, ya Allah. Terima kasih banyak ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih dan terima kasih. Itulah mungkin sebabnya ketika aku ketemu alumni, mereka masih nangis, kan aku udah ngelewatin semua itu kan, Bib. Jadi bawaannya tuh pengen meluk untuk bilang, ih tenang aja, ujungnya indah kok, gitu. Gitu, ketangkep gak, Bib? Ini kan aku udah ngelewatin nih. Udah ngelewatin semua fasenya kan? Iya. Bahwa itu ternyata sebuah cerita yang indah. Sementara teman-teman alumni kan belum kan? Masih dalam perjalanan kan? Belum di titik kayak aku. Tapi kan aku udah ngalamin jatuhnya, bingungnya, cemasnya, putus asanya. Nah, kalau aku buka pintu kelas dan ngelihat mereka semua bawaannya pengen meluk, itu karena aku mau bilang, tenang aja, gak usah nangis. Ini bakal indah kok di ujungnya. Ayo bareng-bareng yuk, kita lewati bareng-bareng. Gitu kan. Masya Allah, kenapa pada bengong semua bertiga. Aduh, Masya Allah, indah sekali hari ini, Habib. Terima kasih banyak ya, Bib ya. Udah jadi bagian yang indah dari sebuah perjalanan ini. Udah nemenin Mas Hendra, sehingga begitu banyak beban-beban pekerjaan dia, ringan jadinya dia. Makasih juga buat Dava ya, udah jadi tim yang sangat spesial banget loh kehadiran Dava di sini. Kebetulan Habib juga sama. Habib dan Dava, Indri, Hendar selalu ada dalam hatiku. Itu ketinggalan satu. Satu ketinggalan. Gue lupa terus sama dia, jadi gue gak sebut Indri. Hud. Well,
welcome to the beautiful familyhood. Ya. Mau nikah nanti dia. Yeay. Hud, sebelum kamu nikah, kamu rilis dulu ya. Banyakin rilis ya. Ketika di sini rapi, kamu akan melihat istrimu cantik. Tapi tadi lihat pramugari. ini mau setia atau enggak ya gitu? Oh enggak. Aduh, masya Allah, teman-teman terlanjur berkomitmen gitu ya, takut bikin data baru gitu. Jadi teman-teman semua di live TikTok kali ini, hidup ini menyenangkan dalam sebuah perayaan ya. Realita hidupmu dalam situasi seperti apa? Enggak apa-apa. Teteh, aku terluka, aku banyak salah. Enggak apa-apa sayang. Apa adanya kamu aja saat ini. Yang penting kamu tahu, cahaya itu masih selalu ada di dalam dirimu, menunggumu untuk mengalami kebahagiaan dan kelimpahan. Dia selalu ada, setia, menerima kamu apa adanya. Itu adalah solusi permasalahan yang selama ini kamu cari solusinya. Selalu ada dan menunggu kamu untuk mengenalinya. Dan dalam titik kesadaran itu, yuk bareng-bareng yuk kita melewati ini semua. Bareng-bareng kita lewati. Izinkan secara natural kamu terbuka untuk tahu, terbuka untuk merasakan bahwa sebetulnya yang kamu cari udah ada di dalam. Yang kamu kejar nggak jauh, ada di dalam. Yang kamu mimpikan tentang solusimu justru juga lagi nungguin kamu untuk kembali masuk ke dalam. Dia nggak jauh, dia dekat sedekat nafas kamu. Jadi nggak perlu putus asa, karena solusinya dekat dan ada di dalam.